kita kembali lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini saya akan memulai perenungan firman Tuhan dari surat Tesalonika. Nah, saudara, gereja Tesalonika adalah jemaat yang menderita aniaya. Dan ada cerita menarik tentang kehidupan jemaat ini. Meskipun mereka dianiaya, mereka tetap menjadi berkat yang luar biasa bagi lingkungan mereka dan bagi orang-orang di sekitar mereka, bahkan seluruh penjuru di daerah mereka. Kita akan melihat bagaimana perjalanan iman mereka lewat surat yang Paulus tulis untuk jemaat ini, surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Mari kita membacanya dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, saudara, gereja Tesalonika ini adalah buah pelayanan Paulus bersama-sama Timotius dan Silas yang kita bisa lihat dalam kisah para rasul pasal yang ke-17. Nah, di sana mereka mampir dan memberitakan Injil, menyatakan Yesus adalah Mesias di sinagog-sinagog. Ada sekitar 1 bulan mereka pelayanan di sana, dan beberapa orang Yunani dan Yahudi menjadi percaya dan mengikut Yesus. Mereka mengamini apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, mati menebus dosa manusia dan bangkit, sekarang udah naik ke surga. Nah, pemberitaan yang Paulus lakukan ini bukan hanya dilakukan dengan khotbah-khotbah yang berkuasa seperti itu, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang mengubahkan hati orang-orang Tesalonika. Dan inilah cikal bakal komunitas Kristen di Tesalonika. Nah, saudara, namun dalam perjalanan iman mereka timbul masalah karena orang-orang Yahudi yang ada di kota itu iri hati kepada Paulus dan kawan-kawan. Mereka mulai memfitnah Paulus dan membuat keributan, sehingga orang-orang percaya mulai dianiaya. Mereka dituduh punya kaisar yang baru, punya raja yang baru, yaitu Yesus Kristus. Karena orang-orang pada waktu itu sangat memuja kaisar Roma. Nah, mereka bisa melakukan fitnahan seperti itu untuk menekan orang-orang Kristen. Itulah yang membuat akhirnya Paulus dan Silas dan kawan-kawan harus buru-buru diungsikan dari kota ini. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, Paulus mengutus Timotius untuk berkunjung ke kota Tesalonika ini untuk mengetahui kabar orang-orang percaya di sana. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 6. Dan akhirnya Paulus mendapat kabar dari Timotius
Ia bersuka cita karena kondisi mereka. Mereka bukan hanya tahan menderita, tetapi mereka dalam kondisi yang baik sekali dan bersuka cita karena iman yang telah mereka dapatkan dari pemberitaan Injil yang Paulus lakukan. Saudara, inilah tanda pertobatan sejati. Meskipun mereka dibebat, mereka tetap berkembang pesat dan menjadi berkat. Saudara, sungguh luar biasa apa yang terjadi dalam gereja Tesalonika ini. Dan surat yang ditulis oleh Paulus yang pertama ini adalah awal-awal surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya. Dan surat ini dibagi dalam dua bagian. Pasal 1 sampai pasal 3, di situ Paulus merayakan kesetiaan jemaat Tesalonika. Kemudian pasal 4 sampai pasal 5, Paulus memberikan dorongan, nasihat, dan menyatakan sebuah tantangan untuk bertumbuh semakin dekat, semakin mengenal Kristus, dan semakin bertahan dalam iman. Nah, saudara, dalam bagian yang kita baca, perikop yang kita baca ini, Paulus itu memuji kesetiaan mereka. Mereka mengimitasi kesetiaan dan penderitaan Paulus dan Kristus Yesus. Paulus bersyukur atas karya Allah dalam hidup mereka. Allah telah mengasihi jemaat ini, memilih mereka, dan Paulus sungguh yakin akan hal ini ketika ia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Saudara, apa saja secara detail yang terjadi dalam jemaat Tesalonika ini? Apakah yang benar-benar kelihatan dalam kehidupan rohani mereka? Ada 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Ini kita ingat, kalau IPK ini kita ingat dalam pengajaran Paulus seringkali muncul iman, pengharapan, dan kasih. Mereka bekerja, mereka hidup dalam iman. Pekerjaan mereka sungguh-sungguh nyata, Bapak Ibu Saudara. Jemaat ini menghidupi tindakan dan keputusan hidup mereka berdasarkan iman kepada Kristus Yesus. Dan kedua, mereka berusaha keras untuk mengasihi walaupun disakiti. Kemudian yang ketiga adalah mereka tekun dan sabar dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya, yang akan membenarkan mereka dan membela mereka. Jadi apa yang mereka, iman yang mereka pertahankan dan kasih yang mereka sebarkan itu karena mereka percaya bahwa Yesus akan menggenapi hal itu, membenarkan hal itu, dan membela mereka pada kedatangan Yesus kedua kali. Jadi jemaat Tesalonika itu menderita dengan setia, dan mereka bersuka cita dalam Roh Kudus seperti yang diteladankan oleh Yesus dan Paulus. Jadi apa yang mereka kerjakan ini menjadi kesaksian yang begitu indah bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan kesaksian mereka ini tersebar di provinsi mereka, Makedonia dan Akhaya, tetangganya, provinsi tetangga, bahkan ke seluruh penjuru negeri. Dan berita ini didengar oleh Paulus sendiri dari wilayah-wilayah lain. Ada orang-orang wilayah lain itu berkata, oh, orang-orang Tesalonika ini meninggalkan berhala mereka, melayani Paulus, melayani Silas dan Timotius. Mereka mendengarkan Injil dan mereka akhirnya bertobat, melayani Allah yang benar, dan menantikan kedatangan anaknya Yesus Kristus untuk kedua kalinya, yang akan membenarkan mereka, memulihkan mereka, dan menyelamatkan mereka dari murka yang akan datang. Inilah pertobatan sejati yang ditujukan oleh orang-orang Tesalonika. Dan ini yang disyukuri oleh Paulus. Paulus sungguh syukur karena Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang Tesalonika ini. Meskipun ia harus buru-buru meninggalkan mereka, tapi Injil yang diberitakan itu bertumbuh, berbuah, dan membuat kehidupan jemaat di sana menjadi berkat yang luar biasa. Nah, saudara, kalau kita melihat kehidupan kita sekarang ini, saya renungkan tentang apa yang Paulus katakan ini. Pernahkah kita atau Anda mendengar para hamba Tuhan memuji jemaat-jemaatnya? Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat hamba Tuhan itu tersenyum bangga dan bahagia karena melihat pertumbuhan rohani
dan kesaksian hidup jemaat-jemaatnya. Saudara, saya pernah mengalaminya. Ketika itu saya masih studi di saat kami satu angkatan itu dirayakan dan disyukuri pertumbuhan rohaninya. Ketika kami habis sebuah mata kuliah, dosen kami sekaligus pembimbing asrama kami memberikan sebuah video tentang kehidupan kami, beberapa foto-foto kami, dan dia mensyukuri pertumbuhan yang kami alami. Beliau melihat bagaimana Tuhan memproses angkatan kami ini dan melihat pertumbuhan rohani yang kami jalani sepanjang tahun. Ketika melihat video itu, saya sungguh terharu dan bersyukur kepada Tuhan, dan semakin termotivasi untuk bertumbuh dalam Tuhan serta menekuni panggilan kami. Saudara, saya juga merindukan hal ini terjadi dalam kehidupan kita bergereja. Dan saya sungguh-sungguh mengharapkan, merindukan, melihat bagaimana pertumbuhan rohani terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di gereja kita. Saudara, jemaat Tesalonika sudah meresponi dan menaati Injil dengan penuh pengharapan. Mereka tidak kehilangan iman dan kasih mereka meskipun dalam penderitaan yang berat. Saudara, dalam kondisi yang saat ini, dalam krisis pandemi dan pelambatan ekonomi yang terjadi dalam negara kita dan dunia, mari saudara, kita tidak kehilangan iman dan kasih kita. Mari mengikuti teladan dari jemaat Tesalonika. Kita teguhkan hati, kita memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk tetap bertumbuh dalam masa-masa krisis ini. 3 hal yang perlu kita kerjakan sama seperti gereja Tesalonika. Terus berani melangkah dalam iman bersama Kristus Yesus. Kemudian terus rajin mengasihi apapun tantangannya. Dan terus berharap bahwa Yesus akan datang menyempurnakan segala pekerjaan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, saudara. Ketekunan kita, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus berharga di matanya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita, menjalani kehidupan kita di masa krisis ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami belajar firman-Mu. Kami memulai pembelajaran kitab Tesalonika ini, Tuhan. Dan Paulus bersyukur atas kondisi yang terjadi dalam gereja Tesalonika. Dan kami juga rindu, Tuhan, terjadi dalam kehidupan kami di tengah-tengah krisis dan pandemi ini. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus mengasihi Engkau. Dan di dalam kesulitan dan tantangan melakukan hal itu, ingatkan kami, Tuhan, bahwa Engkau akan datang kedua kalinya untuk menyempurnakan segala kesetiaan kami, ketaatan kami di dalam Engkau. Dan itu semua tidak akan sia-sia. Tolong kami, Tuhan, dan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Bapa.